Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya atas nama Lisa Natalia. Saya atas nama Nuni Oriafinda. Dan saya atas nama Zulkifli Hamzah. Baik, adapun judul makalah kami yaitu model pelibatan masyarakat melalui komite sekolah dan organisasi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kelompok 7. Telah menjadi pendapat umum bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu bidang garapan administrasi pendidikan. Istilah sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun informal, dan maupun lembaga pendidikan non-formal yang merupakan sarana pelaksanaan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sedangkan masyarakat dalam konteks sekolah adalah warga atau individu yang berada di sekolah atau sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap manajemen sekolah, yang dimana memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Nah, adapun rumusan masalah dari materi kami terdiri atas 4. Yang pertama yaitu pelibatan masyarakat melalui komite sekolah. Yang kedua, membina kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat secara umum. Yang ketiga, kerjasama sekolah dengan masyarakat terorganisasi. Dan yang terakhir yaitu peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama dan yang kedua. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu pelibatan masyarakat melalui komite sekolah. Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dalam era reformasi dan era otonomi penyelenggaraan pendidikan sampai pada tingkat kabupaten kota dan bahkan otonomi pada tingkat sekolah, yang dimana memberikan keleluasaan bagi setiap sekolah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan memacu percepatan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah, yang pada gilirannya mempercepat peningkatan mutu hasil belajar secara keseluruhan. Konsekuensi dari paradigma pendidikan yang memberikan otonomi sampai pada tingkat sekolah menuntut sekolah untuk memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki oleh sekolah adalah masyarakat dan orang tua murid. Di Amerika Serikat, pengembangan sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah urban berada di tangan Dewan Masyarakat Sekolah SCC atau School Community Council. Dewan ini terdiri dari unsur-unsur tenaga profesional pendidikan dan anggota masyarakat dalam rangka pengembangan staf. Kebijakan model pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti di Amerika Serikat ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh pendidikan dan persekolahan di Indonesia, mulai dari POM, POMJ, BP3 hingga sekarang yang dikenal dengan komite sekolah. Tetapi hasilnya belum terlihat nampak karena keterlibatan mereka lebih banyak pada membantu keuangan sekolah. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia dalam hal ini Depdiknas membuat kebijakan baru dengan mengganti istilah BP3 menjadi Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten kota dan komite sekolah di tingkat sekolah. Pemerintah Depdiknas pada saat ini memberikan peluang kepada sekolah dalam memberdayakan masyarakat melalui suatu lembaga yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah, yaitu Dewan Sekolah atau Komite Sekolah. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu membina kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat secara umum. Dalam era otonomi sekolah, khususnya dengan implementasi pendekatan manajemen sekolah berbasis masyarakat, sekolah memang memiliki keleluasaan dan atau otonomi yang lebih luas. Otonomi pemerintahan yang berbasis pada pemerintah daerah kabupaten kota meletakkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan berada di tingkat kabupaten dan kota, sehingga nampaknya peranan pemerintah provinsi dan pusat tidak dominan. Meskipun demikian, bukan berarti pusat dan provinsi tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan.
Dalam paradigma otonomi seperti sekarang, diperlukan kemampuan sekolah untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahan. Di samping itu, institusi pemerintahan, sekolah juga perlu membangun kerjasama yang sinergis dengan lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, Kepramukaan, dan berbagai lembaga LSM yang bergerak dalam membantu dan membangun pendidikan. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerjasama dengan lembaga ini adalah jangan sampai sekolah larut dan dapat dibawa kepada masalah-masalah lain selain untuk kepentingan pendidikan. Sekolah tidak boleh terbawa arus kepada kegiatan politik praktis dan kepentingan kelompok tertentu. Kerjasama dengan berbagai institusi tersebut menjadi kemutlakan bagi sekolah dan upaya mengembangkan sekolah secara optimal. Sebab sekolah adalah lembaga interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat di sekitarnya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh sekolah tanpa bantuan masyarakat. Katakanlah, sekolah mengadakan perayaan ulang tahun sekolah. Untuk menjaga keamanan, maka sekolah mutlak meminta bantuan kepolisian atau petugas keamanan lingkungan setempat. Baik, mungkin hanya itu rumusan masalah yang kedua yang sempat bisa saya jelaskan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Nuni Aurea Aflinda. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi tersebut antara lain, yang pertama, pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh lembaga tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, sekolah dapat membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut, misalnya tempat pameran, gedung olahraga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya, sekolah ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang kesehatan, dapat bekerjasama dengan puskesmas dalam memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk fasilitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah. Adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu kerjasama sekolah dengan masyarakat terorganisasi. Pada saat ini sangat banyak masyarakat yang mengikat dirinya dalam satu kelompok organisasi, baik yang bersifat organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi untuk komuniti tertentu yang bersifat kedaerahan maupun organisasi yang mementingkan laba. Dari berbagai organisasi di atas, banyak sekali yang sangat peduli terhadap pendidikan. Tetapi tidak sedikit juga organisasi yang menjadi stresor bagi dunia pendidikan. Disadari bahwa peranan organisasi-organisasi tersebut sangat besar peranannya dalam membantu pendidikan apabila diberdayakan secara optimal untuk pendidikan secara murni. Beberapa organisasi yang memfokuskan dirinya terhadap pendidikan antara lain, yang pertama yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, yang kedua yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia atau ISMAPI, yang ketiga yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang keempat Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia, yang kelima Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APKINS, yang keenam yaitu Gerakan Nasional Orang Tua ASU, yang ketujuh yaitu Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia atau HIMAPSI, yang kedelapan yaitu Kelompok Budayawan, Seni Tari, dan Musik, dan lain-lain. Dari beberapa organisasi profesi tersebut, ada beberapa organisasi profesi yang sangat besar manfaatnya bagi sekolah apabila mampu bermitra secara sinergis dengan organisasi profesi tersebut.
Beberapa organisasi profesi yang secara praktis dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu di sekolah seperti Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, serta Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia. Baik, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya, materi keempat akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan rumusan masalah yang keempat, yaitu peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan. Peran serta masyarakat melalui komite pendidikan dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran masyarakat pada hal-hal yang pertama, yaitu membangun sikap kepemilikan sekolah, yang kedua merumuskan kebijakan sekolah, yang ketiga membangun kesadaran mutu, yang keempat perhatian terhadap kehidupan akademik, dan yang kelima membangun tata kerja kelembagaan sekolah. Ditegaskan pula dalam Diknas tahun 2002 bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berperan dalam pemberian pertimbangan, pemberian dukungan, pengontrolan, dan mediator antar pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah. Lebih khusus ditekankan bahwa komite sekolah bertujuan untuk yang pertama mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Berdasarkan makalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu pemerintahan Diknas pada saat ini memberikan peluang kepada sekolah dalam memberdayakan masyarakat melalui suatu lembaga yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah, yaitu Dewan Sekolah atau Komite Sekolah. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan sekolah tanpa bantuan masyarakat. Katakanlah sekolah mengadakan perayaan ulang tahun sekolah untuk menjaga keamanan, maka sekolah mutlak meminta bantuan kepolisian atau petugas keamanan lingkungan setempat. Berbagai bentuk kerjasama dapat dikembangkan dengan berbagai institusi tersebut, antara lain yang pertama pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama, pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa, pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualis. Pada saat ini sangat banyak masyarakat yang mengikat dirinya dalam satu kelompok organisasi, baik bersifat organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi untuk community tertentu yang bersifat kedaerahan, maupun organisasi yang mementingkan laba. Adapun beberapa organisasi yang memfokuskan dirinya terhadap pendidikan antara lain, yaitu yang pertama Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, yang kedua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia, Kelompok Budayawan, Seni Tari dan Musik, dan lain-lain. Peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.